Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya di Putra Kamangpu Channel. Semoga kali ini saya dapat berjumpa dengan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karena sudah tentu apabila kita dalam keadaan sehat walafiat, maka kita dapat melakukan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari dengan baik. Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang bagaimana cara kita mendesain atau membuat Belangko piagam penghargaan atau belangko sertifikat yang sangat simpel, sederhana, namun tampilannya cantik menurut kita sebagai pemula. Karena ini bisa didesain atau bisa dibuat oleh teman-teman sekalian yang masih sangat pemula sekalipun. Oke, teman-teman sekalian, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini seperti biasa saya akan membuka lembar kerja baru dengan cara menekan tombol kontrol dan huruf N pada keyboard. Oke, sudah selesai seperti ini. Seperti biasa kita atur posisi dan ukuran kertasnya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu Pack Layout. Oke, kita masuk ke menu Size untuk mengatur ukuran kertasnya. Sertifikat biasanya menggunakan ukuran A4 pada umumnya. Sudah selesai ukurannya, kemudian kita masuk ke submenu Orientation dan kita pilih yang Landscape, sehingga kertasnya dapat memanjang ke kiri dan ke kanan. Sudah seperti ini teman-teman sekalian. Kita masuk lagi ke menu Insert, kita masuk ke menu Shapes, dan kita pilih yang rectangle kotak persegi 4 ini. Kita bawa dan letakkan seperti biasa di atas sudut, salah satu sudut, atau pakai sudut kiri atas, tekan mouse sebelah kiri, tahan dan tarik sampai benar-benar full di atas permukaan kertas seperti ini. Kita atur sehingga posisinya benar-benar pas. Oke, setelah itu kita masuk ke menu Shape Fill untuk kita mengganti warna dasarnya terlebih dahulu. Sudah seperti ini teman-teman sekalian. Di sini sesuai dengan contoh yang tadi saya pilih yang ini urutan ketiga Blue X Accent 5, Accent 5. Seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke menu ini apabila dalam keadaan terseleksi gambar shapes-nya yang sudah kita pakai desain ini, kita buat ini masih dalam keadaan terseleksi, maka menu shapes akan muncul di sebelah kiri atas layar komputer. Kita pilih kembali yang rectangle ini, kita bawa dan letakkan di dalam sini. Silahkan atur sesuai dengan selera kita masing-masing, selera teman-teman sekalian. Tinggal diatur posisinya sampai pas, kiri, kanan, atas, dan bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pertebal garis pinggirnya ini dalam keadaan terseleksi seperti ini. Ini kita masuk ke menu shapes, kita ke menu wake, dan kita pilih yang 6 poin ini. Ketebalannya 6 poin, 6 pt. Kita klik. Oke, sudah selesai. Kemudian warna dasarnya yang warna biru ini kita ganti lagi sesuai dengan yang teman-teman suka. Di sini saya akan pilih, kita masuk ke menu shape fill, dan di sini saya pilih yang ini. Ini yang saya pilih. Kemudian garis pinggirnya juga kita ganti sesuai dengan selera. Kita masuk ke menu Shape Outline. Dan di sini saya pilih yang warna ini. Blue. Sudah selesai. Kemudian kita gandakan kotak yang sudah kita buat warna kuning dan garis pinggir biru ini. Di sini cara menggandakannya, saya akan menekan tombol kontrol dan huruf D pada keyboard. Ini copy yang cepat di atas satu lembar ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita perkecil. Caranya kita klik salah satu sudut, tahan mouse sebelah kiri, lalu kita dorong ke dalam. Maka akan seperti ini. Kemudian kita atur sampai benar-benar pas posisinya seperti ini. Oke. Ketika sudah seperti ini, warna dasarnya kita ganti. Yang warna kuning ini kita ganti lagi. Kita masuk ke menu Shape Fill, lalu kita pilih yang ini. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian
Kita masuk ke menu insert lagi. Atau kita klik seperti ini, maka akan muncul seperti ini juga. Menu shapes-nya akan muncul di atas, sebelah kiri, pojok kiri atas layar komputer. Kita klik yang rectangle lagi. Di sini kita membuat garis seperti ini. Kita buat kotak seperti ini. Ukurannya panjang 17. Di sini kita kasih tebalnya, lebarnya kita kasih misalnya 17, ya, sorry, 3,62 cm. Silahkan teman-teman atur sesuai dengan selera teman-teman sekalian. Kemudian panjangnya kita kasih 17,64 cm. Lalu kita enter. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita atur lagi garis pinggirnya. Kita masuk ke menu shape outline, kita ke menu wake, dan kita pilih juga yang 6 poin seperti ini. Kemudian warna dasarnya kita ganti lagi. Kita masuk ke menu shape fill dan kita pilih yang warna ini, warna ungu. Kemudian garis pinggirnya kita masuk ke menu shape outline dan kita pilih yang warna merah ini. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini kita putar posisinya. Kita gandakan lagi. Caranya dalam keadaan terseleksi kita Ctrl D. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian kita klik, lalu kita putar, atur posisinya. Kira-kira seperti ini, kita angkat dan kita letakkan di dalam sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kita bisa juga ke bawah sedikit. Seperti ini. Yang ini pun demikian, kita putar posisinya. Posisinya harus sama persis. Seperti ini kita atur. Oke, kira-kira seperti ini. Silakan teman-teman atur sampai benar-benar pas. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian kita klik yang ini, kotak terakhir yang tadi kita buat ini. Kemudian dalam keadaan terseleksi, kita masuk ke menu Bring Forward. Kemudian kita klik yang Bring to Front. Maka dia akan tampil paling depan seperti ini. Kemudian untuk teksnya teman-teman sekalian, untuk tidak memperpanjang durasi daripada video ini, teksnya saya copy saja yang sudah saya buat di contoh tadi. Oke, kita langsung saja. Ini dia teksnya, tinggal kita copy. Nah, sini saya copy terlebih dahulu yang ini, logonya. Dalam keadaan terseleksi, kita Ctrl C. Kita letakkan di sini. Kita klik di luar, Ctrl V. Kita angkat dan letakkan di sini, titik sentralnya. Kemudian kita masuk lagi. Kita pilih yang nama. Ctrl C lagi. Nah, ini kita akan Ctrl C terus teman-teman sekalian. Klik di luar, Ctrl V. Kita angkat, bawa dan letakkan. Tinggal kita taruh-taruh sebentar. Ketika semua sudah tercopy ke sini, baru kita atur posisinya seperti apa. Tinggal kita copy-copy saja teman-teman. Nah, ini dia Ctrl C. Lalu Ctrl V lagi. Klik di luar, Ctrl V. Kita bawa lagi, letakkan di sini titik sentralnya. Masuk lagi. Oke, mungkin di sini teman-teman sekalian untuk tidak memperpanjang durasi videonya, saya skip saja dulu. Oke, setelah kita pastikan teks isi daripada sertifikat ini, kita pindah ke bawah.
kita letakkan di posisi paling bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Tinggal kita cari medali atau lencana untuk diletakkan di atas sertifikat ini. Caranya bisa juga kita masuk ke insert, pictures, lalu kita pilih yang ada di sini. Misalnya saya pilih yang warna ini. Oke, kita klik, kemudian kita insert. Nah, ini lalu kita masuk ke seperti biasa, dalam keadaan terseleksi seperti ini, tidak akan muncul di depan teman-teman. Kita masuk ke menu wrap text, dan kita in front of text. Maka lencana atau medalinya akan tampil seperti ini. Bisa juga yang warna ungu ini teman-teman kita atur, kita masuk ke menu format, dalam keadaan terseleksi kita masuk ke menu format, kita ke menu shape fill, lalu kita kasih warna gradasi, sedikit warna gradasi. Bisa juga kita pilih ini, atau pilih yang buram bisa juga. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan selera. Mau pakai yang warna cerah atau yang sedikit buram seperti ini, bisa saja. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan selera. Sini misalnya tetap saya pakai itu. Gradient, kita pilih yang liner up atau yang ini. Liner diagonal atau yang ini. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan selera. Oke, misalnya saya pilih yang ini. Oke, selesai. Kita telah berhasil mendesain sertifikat, blanko sertifikat yang simple di atas lembar kerja Microsoft Word. Teman-teman yang masih pemula sekalipun bisa mendesainnya secara mandiri apabila teman-teman mengikuti langkah-langkahnya yang sudah saya buat dari awal sampai selesai. Silakan di dalam teks daripada sertifikat ini teman-teman atur sesuai dengan kegiatan yang teman-teman buat sertifikat atau piagam penghargaannya. Oke, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu video kita kali ini dan kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.